Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillahi wa syukurillah, pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjemaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini di rumah Allah ini dengan mimbar zuhur, yang mana insya Allah dalam sesi ini kita akan melanjutkan seputar motivasi Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penting kiranya kita ini untuk terus mengupdate, memperbaharui keimanan kita terhadap Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran, dan ini salah satu tujuan dari motivasi Al-Quran ini. Sebagaimana telah kita sepakati bahwa Al-Quran itu adalah pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan kita harus meyakini itu. Yang perlu kita cermati, apakah saat ini kita sudah berpedoman kepada ajaran Al-Quran atau masih berusaha. Maka sangat beruntung apabila kita sudah masuk ke dalam golongan yang sudah memasuki mereka orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan terus lakukan usaha apabila kita masih berusaha untuk ke derajat tersebut. Karena orang yang berpedoman kepada Al-Quran, maka orang ini telah menjadi seseorang yang masuk dalam kategori solihin, orang-orang yang soleh. Nah, di antara ciri utamanya adalah akhlak yang baik. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang akhlaknya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Keluhuran akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam itulah cermin dari Al-Quran. Nah, kalau kita ini masih berproses ke sana, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan
bahwa di antara beberapa ujian yang akan dilewati orang-orang yang akan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya, yang pertama dia harus mampu menyingkap hijab. Hijab itu artinya penghalang. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan wa idza qara'tal Qur'ana wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka akan ada antara kamu dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, artinya yang masih memiliki hal-hal yang menghalangi dia untuk bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Itu akan ada hijab masturo, yang mana hijab ini menutupi. Para ahli tafsir mengatakan hijaban masturon yasturuhum an fahmil Qur'ani wal intifa'i bihi. Ada hijab penghalang yang tidak memungkinkan mereka memahami Al-Quran dan mengamalkannya atau mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu. Nah, ini kita semua ini, kebanyakan kita ya begitu. Ini kita masih berproses. Mudah-mudahan Allah masih memberi usia kepada kita, beri keselamatan kepada kita, tidak mati kecuali kita telah mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, way of the life. Mudah-mudahan demikian. Kita semua berproses ke sana. Nah, hijab inilah yang kemudian menjadikan kita itu banyak yang tidak mampu memahami hakikat Al-Quran. Hijaban yahjubuhum an haqiqatil Quran. Kita jangan merasa walaupun sudah pandai membaca, sudah hafal, memahami hakikat Quran, nggak bisa. Orang yang memahami hakikat Al-Quran, mendengar satu ayat saja dia nggak mampu dia. Seluruh badannya akan bergetar karena keyakinan yang ada di dadanya bahwa ini bukan kalam orang biasa. Kalau kita mendengar satu ucapan diucapkan oleh orang yang begitu kita segani, kita akan memperhatikan, kita akan mencerna, kita tidak akan melakukan aktivitas yang bisa mengganggu pendengaran kita untuk mendengarkan itu. Nah, kita mendengar Al-Quran biasa saja, Al-Quran dibaca, kita tidak mampu menarik manfaat darinya. Contoh sederhananya begini, kita sholat subuh dalam sholat jahar jamaah, sholat maghrib jamaah, sholat isya jamaah, itu kan imamnya membaca Quran. Kira-kira kita bisa mendengarkan, nggak usah memahami dulu, mendengarkan kira-kira bisa nggak? Lawang kita tadi sholat subuh jamaah, ada yang ingat imamnya rakaat pertama baca surat apa? Tadi subuh, mungkin kita berbeda masjidnya. Mungkin lo nggak tahu, lupa ya. Nah, ini mungkin jaraknya sudah jauh. Yang disayangkan habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Coba tanya, imamnya tadi rakaat pertama baca apa? Lupa, baca apa ya? Ya berarti kita nggak nyambung. Ini maka saya katakan kita ini masih berproses ke sana. Kita ini masih berusaha ke sana. Kita ini masih terus berupaya untuk supaya menjadi orang-orang yang masuk minimal dalam kategori orang-orang yang memiliki keyakinan baik terhadap kitabullah ini. Nah, penyebab itu adalah hijab tadi. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Hijab yang menutupi, menghalangi kita untuk. Nah, kalau kita renungi, ya demikian. Ya ustadz yang bukan ustadz sama. Maka kita ini harus banyak merenung, kenapa kita itu tidak mampu
memahami hakikat dari Quran itu. Lawang orang kafir sekelas Mughirah, Al-Walid ibn Mughirah saja mengakui, berarti dia oleh Allah dibuka tentang hakikat Quran itu. Bahwa Quran itu tidak bisa diungguli oleh apapun, tidak bisa diatasi oleh apapun. Nah, itu Al-Quran. Nah, kita ini kalau ingin lebih memahami, coba baca Al-Quran hakikatnya itu, kemudian bandingkan dengan keyakinan kita, kesadaran kita, sampai di mana kita ini. Nah, kita kalau berpikir begini, minimal kita termasuk orang-orang yang berusaha. Apabila kita telah menemukan hakikatnya, tidak ada kebahagiaan selain itu, tidak ada. Tidak ada masalah besar dalam dunia ini, tidak ada kekhawatiran apapun di dunia ini. Enggak, jangan khawatir. Di Palestina itu para pejuangnya salah satu syarat ingin menjadi pasukannya harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan harus menghafal beberapa ayat Al-Quran. Karena itu kekuatan kita semua. Nah, kita ini karena masih berproses, masing-masing kita berbeda caranya. Kenapa berbeda? Karena masing-masing individu itu memiliki kualitasnya masing-masing. Yang masih baru memulai, namanya baru memulai, mulailah membaca. Jangan pernah putus asa. Yang sudah bisa membaca, mulailah memperbaiki pendengarannya. Mulailah. Pendengaran kita itu mulai. Kalau ini dibaca, ini Al-Quran apa bukan, minimal kita bisa membedakan ini. Oh, ini Quran ini. Itu minimal. Kalau demikian berarti al-waqr yang ada di kuping kita itu sudah mulai menipis. Kita itu berkaitan dengan Al-Quran, hijaban mastura. Hijab ini yang pertama itu bisa bermakna akinnah. Akinnah itu disebutkan Al-Quran. Akinnatan ayyafqahu huwa fi adhanihim waqra. Akinnatan an yafqahu. Di hati kita itu ada penutup untuk tidak bisa memahami. Nah, ini apakah orang kafir? Enggak harus orang kafir. Nah, penutup itu apa? Biasanya disebabkan oleh hawa nafsu dan dosa. Ada dosa mungkin yang masih belum kita kurangi atau kita tinggalkan, sehingga hatinya tertutup. Nah, dosa itu apa? Dosa itu yang paling menjadi sebab hijab ini besar kuat adalah keyakinan kita. Wa fi adanihim waqara. Nah, ini termasuk hijab. Di kupingnya itu ada sumbatan. Nah, ini Al-Quran, bukan hanya penafsiran saya, ini Al-Qurannya. Wa fi adanihim waqara. Kenapa hijab itu masih ada? Karena di kupingnya masih ada sumbatan. Sumbatan itu wallahu alam apa maknanya, banyak sekali dari penafsiran makna waqrun dalam ayat ini. Tapi sejauh yang saya pahami, untuk kita orang awam ini masih ada sesuatu yang didengar lebih enak daripada Quran. Itu bisa jadi waqr itu. Tinggalkan, nanti Quran akan memberikan yang lebih nikmat lagi. Bapak jenengan kalau masih dengarkan apapun itu pendengaran, dengar apa itu? Ya musik ya apa. Kalau masih lebih nikmat dari Quran, berarti di kuping kita itu masih ada waqr. Ya, kita akui saja, minimal kita mengakui dulu. Ya, ada sebagian teman itu kalau sudah dengarkan musik, waduh, hilang semua. Nikmat bukan main ya. Kalau dengar Al-Quran, bosan. Ini jangan-jangan, wallahu alam, ada waqrun tadi. Masih ada penyumbat yang harus kita tinggalkan. Kalau tidak demikian, maka hijab ini akan masih ada antara kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah syaitan. Mungkin kita sering mendengar ada yang meremehkan syaitan itu. Kok syaitan disalahkan? Ya wis, syaitan itu memang pengganggu. La uwiyannahum ajma'in. Syaitan itu enggak harus, bukan syaitan itu dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu, kullu mutamarridin, setiap yang durhaka itu syaitan itu. Minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'.
Jin kalau durhaka setan dia, manusia kalau durhaka setan dia, hewan pun kalau dia durhaka dia juga setan. Wa kulli syai', dan setiap apapun itu. Makanya saya sudah, alhamdulillah Ustaz, sudah diruqyah, setannya sudah nggak ada. Setan itu mungkin dari jin, tapi mungkin ada setan manusia yang panjenengan masih belum mampu menanganinya, atau apapun itu yang menyebabkan kita lalai kepada Allah, itu bisa menjadi setan. Wa kulli syai' penyebab kelalaian terhadap Allah. Maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran, mintalah perlindungan dari godaan setan. Was itu adalah godaan, ar-rajim yang terkutuk. Itu masing-masing kita ini harus paham setannya. Kalau korin itu ada di kita, itu sebangsa jin, dan Nabi sendiri juga memiliki, tapi Allah sudah merahmatinya dan masuk Islam. Tapi ada setan yang mengalir sebagaimana mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Nah, ini kita pahami sehingga kita mampu menanganinya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian mudah-mudahan derajat kita semakin meningkat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia wal akhirah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita bersama untuk memperbaiki diri, mumpung masih ada usia, mumpung Al-Quran masih di tengah-tengah kita, mumpung lisan kita masih bisa mengucapkan lafaz. Ada orang itu kalau sudah nggak bisa mengucapkan mau ngaji, dulu ketika sehat nggak mau ngaji. Nah, ini mumpung lisan kita ini masih bisa berbicara, melafalkan, maka pergunakan untuk membaca Al-Quran semampunya. Mudah-mudahan demikian kita termasuk kelak yang mendapatkan syafaatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.